Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Ega Saputri dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang makna 1 Muharram bagi umat Islam. Dan telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini narasumber bernama Ustadz Zohri Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ya, mungkin boleh disapa dulu Tribuners yang ada di rumah Ustadz. Ya, selamat pagi, siang, dan malam untuk Tribuners pemirsa di rumah sekalian. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas kesempatan waktunya telah hadir di studio Tribun Jatim ini ya Ustadz ya. Ustadz, nanti kan tanggal 19 Juli 2023 seluruh umat Islam akan memperingati hari 1 Muharram ya Ustadz ya. Dan apa Hari sih 1 besar. Muharram itu Ustadz? Langsung dijawab nih. Iya, langsung dijawab Ustadz. Ya. Saya kira ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Enggak, itu ya? aja cukup. Singkat, Cukup. padat, dan jelas. Ya, baik. Jadi 1 Muharram itu adalah awal bulan Hijriah dalam Islam. Jadi perhitungan bulan diawali di bulan Muharram. Dulu penentuan ini ditentukan oleh Umar bin Khattab dengan mengambil peristiwa hijrahnya Rasulullah pada bulan Muharram. Jadi ditentukan pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Muharram dijadikan awal penanggalan. Di dalam Islam dengan metode Qamariyah ya, perhitungan bulan. Kalau Masehi kan dengan Syamsiyah, dengan perputaran matahari begitu. Itu Muharram. Muharram ya Muharram. Lalu kalau misalkan di Muharram tuh peristiwa yang terjadi tuh apa sih Ustadz? Banyak banget tuh peristiwa. Makanya kenapa Muharram itu sakral ya. Dikatakan sakral karena banyak kejadian-kejadian besar tuh. Muharram. Muharram ini dikatakan sebagai bulan hurum juga ya. Bulan hurum itu artinya bulan yang disucikan, bulan yang dihormati. Mungkin bahasa kita keramat itu kayaknya gimana gitu kalau bilang keramat gitu, kayaknya angker gitu. Dikatakan bulan haram dulu sebelum kita jelaskan apa saja yang terjadi. Karena memang peristiwa-peristiwa besar dalam Islam itu dalam sejarah kaum muslimin atau sebelum Rasulullah itu banyak sekali ya peristiwa-peristiwa besar. Pertama Nabi Adam dulu ya dikatakan bahwasanya diciptakan di bulan Muharram. Kemudian ada riwayat menyebutkan Nabi Adam juga diampuni oleh Allah di bulan Muharram juga dan diturunkan ke muka bumi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan atau kapalnya Nabi Nuh mendarat ya istilahnya, mendarat di atas bukit Gunung Judi namanya, bukan judinya Roma Irama ya. Itu lagu. Itu lagu judi. Nah, ini atas Gunung Judi itu di bulan Muharram juga. Jadi Allah selamatkan siapa tadi? Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Adam juga gitu kan. Bahkan mereka dipertemukan dengan Hawa kalau nggak salah di bulan Muharram juga begitu. Jadi peristiwa-peristiwa besar ya. Kemudian Nabi Yunus juga, Nabi Yunus yang ditelan oleh hiu ya. Iya, Itu keluar dari itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub juga sembuh dari penyakitnya selama 25 tahun begitu. Juga di bulan Muharram Allah sembuhkan. Kemudian kisah yang lain dikatakan bahwasanya Nabi Sulaiman menangkan dengan Ratu Bilqis di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa bebas dari kejaran Fir'aun. Sebelum Nabi Musa itu ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu keluar dari penjara, sempat di penjara pada saat itu di Mesir pada saat itu karena difitnah difitnah oleh Zulaikha ya, yang nantinya akan jadi istrinya. Itu juga beliau keluar penjara itu di bulan Muharram. Kemudian setelah itu Nabi Musa juga diselamatkan dengan Bani Israel pada saat itu dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di bulan Muharram juga. Kemudian Rasulullah SAW tadi berhijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Muharram. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa besar di dalam sejarah Islam ya, dalam sejarah kenabian itu terjadi di bulan Muharram, sehingga itu pun dirayakan oleh semua umat, bahkan ya bukan hanya umat Islam saja, bahkan Bani Israel pun dulu merayakan. Jadi ketika awal-awal Rasulullah nih datang ke Madinah, Rasulullah heran tuh, di bulan Muharram ini ada apa kok orang Yahudi pada puasa semua gitu. Dan Rasulullah nanyakan sama orang Yahudi, mereka mengatakan dulu Nabiullah Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun itu di tanggal 10
di tanggal 10 Muharram itu maka kami berpuasa. Kemudian Rasulullah itu mengatakan aku tuh lebih pantas gitu untuk merayakan gitu loh di bulan 10 ini gitu, di tanggal 10 ini. Kemudian Rasulullah mengatakan kita juga harus berpuasa. Maka Rasulullah pada saat itu mengatakan kepada umat Islam diperintahkan untuk berpuasa di tanggal 10 juga. Nah, Rasulullah mengatakan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi nanti maka tanggal 9 juga kita berpuasa, yaitu puasa Tasu'ah. Ya. Kalau Asyura kan 10 gitu. Nah, maka fenomena-fenomena yang seperti ini kan banyak terjadi, bahkan ada juga yang menyalahgunakan cara euforia dalam merayakan gitu kan. Merayakan justru harusnya bulan haram ini Allah sebutkan ya di dalam surat At-Taubah itu bahwasanya Allah itu punya 12 bulan dalam perhitungan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian di sana ada 4 bulan haram kata Allah, 3 berturut-turut dan satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Sedangkan yang 3 ini Zulqa'dah, Zulhijjah sekarang, dan nanti nih tanggal 19 Juli bertepatan dengan 1 Muharram. Nah, 1 Muharram maksudnya apa? Maksudnya adalah bulan haram, bulan yang dimana Allah lipat gandakan semua kebaikan, Allah lipat gandakan bahkan orang kalau berbuat dosa di sana dilipat gandakan juga balasannya gitu. Maka diminta oleh Allah, jangan kalian menyiksa diri kalian atau menzolimi diri kalian, kata Allah, dan perangilah orang-orang musyrik. Nah, ternyata ini jadi ujian. Justru di bulan ini, kalau di Jawa kan istilahnya bulan Suro ya. Tanggal 1 Suro nanti malah banyak fenomena itu kita temukan kegiatan-kegiatan yang malah jatuh ke kesyirikan. Itu seperti apa, Ustadz? Contohnya dia percaya sial. Ya, percaya sial bahwa nanti nggak boleh keluar malam hari di bulan Syuro. Ini kalau orang mau melahirkan masa dia nggak boleh keluar gitu kan ya. Itu nggak boleh keluar, harus ditunda gitu kan. Besok aja tanggal 2-nya gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Artinya kalau orang punya kebutuhan apapun itu ya tidak ada hari sial di dalam Islam. Tidak ada hari sial dalam Islam. Ini pemahaman yang sudah mengkarakter ya, bahkan mempercayai bahwasanya nanti kita harus buat ini dan buat itu supaya nanti tidak terjadi kesialan. Padahal setiap hari Allah memerintahkan kita untuk berlindung gitu kan. Setiap hari memang. Tapi memang spesial nih, bulan Muharram adalah bulannya Allah, bahkan dikatakan syahrullah. Jadi bulan dimana kalau orang berpuasa di bulan Muharram ini justru lebih utama tuh daripada bulan-bulan yang lain gitu. Itu bulan Muharram gitu ya. Dari kata-kata hurum itu haram ya, diharamkan untuk menzolimi diri sendiri. Jadi kita bisa ngambil hikmah dari cerita-cerita yang sudah menarik istilahnya benang merahnya dari kisah-kisah orang terdahulu kayak gitu, dari pelajaran tadi. Makanya kan kegiatan-kegiatan di bulan Muharram biasanya kan kita merayakan bulan Muharram begitu. Padahal sebenarnya kan kayak kemarin bulan Zulqa'dah, Zulhijjah itu harus sudah kita rayakan seharusnya sebagai seorang muslim, karena Allah lipat gandakan di sana semua pahala. Bahkan diperintahkan Zulhijjah juga kemarin di awal-awal ya kan kita berpuasa di situ kan. Di bulan Zulqa'dah juga memperbanyak puasa, apalagi di bulan Muharram ini yang sampai Muharram ini dikatakan bulannya Allah gitu kan. Nama lainnya kan begitu. Syahrullah gitu. Itu bulan Muharram gitu, Mbak. Tapi kalau misalkan puasa di bulan Muharram kayak Tasyura, Asyura itu diwajibkan nggak sih, Ustadz? Oh, kalau wajib enggak ya, Tasu'a. Jadi Tasu'a sama Asyura. Bagaimana sama orang yang kemarin bulan Ramadan masih punya hutang nih? Terus aku pengen puasa sunnah gitu kan. Ya puasa aja untuk mengganti tapi di tanggal itu. Maka ulama menjelaskan bahwasanya bahkan saking pemurahnya Allah gitu kan, kalau kita puasa sunnah di bulan Muharram itu utamanya sudah double ya kan, istilahnya kita ganti puasa kita yang kemarin di bulan Ramadan misalnya itu ada hutang puasa ya, kemudian kita ganti di bulan Muharram biasanya bertepatan dengan mungkin Senin atau Kamis atau pas Tasu'a dan Asyura gitu kan. Nah, jadi perintahnya dalam Islam itu kalau kita puasa Tasu'a nanti Asyura juga berpuasa, karena memang untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ya, orang-orang kafir yang disebutkan oleh Rasulullah gitu. Kemudian ada keutamaan lagi puasa Ayyamul Bid, ya puasa di pertengahan bulan gitu kan. Itu ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Muharram, karena memang diutamakan. Saking berharganya, saking disucikannya juga. Nah, kan perintahnya di dalam Al-Quran, janganlah kalian berperang nih. Kondisi kita kan nggak punya musuh nih. Nah, ternyata musuh kita selalu ada gitu kan, 24 jam. Bahkan sejarah itu selalu berulang.
Sama seperti bulan. Tahun kemarin ada Muharram, sekarang juga ada Muharram. Sama seperti kondisi hidup kita kan selalu berulang. Setiap hari mungkin banyak kan setiap hari kerja. Itu aja kan, ada rutinitas yang berulang-ulang. Maka Muharram ini adalah momentum gimana kita bermuhasabah atau evaluasi diri. Ini awal kita jadikan momentum untuk mengawali hidup kita yang lebih baik lagi. Kadang-kadang orang kan lebaran atau tahun baru, misalnya Januari gitu kan, wah tahun baru. Sebenarnya kan setiap hari kita menemukan hari yang baru, lebaran baru, bukan hanya setelah menikah, bukan hanya menunggu momen Muharram sebenarnya ya. Akan tapi kita menghargai di sini bulan Muharram sebagai bentuk kita mengambil pelajaran ketika ada momentum-momentum besar tadi yang saya ceritakan, dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian nanti di situ ada Nabi Yunus, Nabi Ayub, kemudian Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, bahkan ketika beliau diselamatkan oleh Allah ketika dia dibakar. Ternyata itu dikatakan di situ juga bulan Muharram. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau dibakar pada saat itu disebutkan juga, ada riwayat yang menyebutkan itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian besar itu banyak terjadi di bulan Muharram. Kenapa harus terjadi di bulan Muharram, Ustaz? Nah, inilah anak Allah yang Allah yang merencanakan, Allah yang merekayasa semuanya. Kita hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Hikmahnya seperti apa, Ustaz? Misalnya dari Nabi Adam pada saat itu ketika diampuni oleh Allah, bahwasanya momen sejarah itu selalu berulang. Ada sikap-sikap Nabi Adam yang dulunya tercermin di dalam diri kita sekarang. Nabi Adam pada saat itu ketika diciptakan oleh Allah, diberikan ampunan oleh Allah. Dari Nabi Adam kan manusia, dalam bahasa Arabnya manusia itu al-insan. Al-insan itu artinya dari kata nasyan, yang lupa. Sehingga anak cucunya pun sering lupa. Kita ini kan sering lupa gitu kan. Udah janji lupa dengan janji kita pada saat itu. Ketika Nabi Adam diciptakan, disebutkan bahwasanya dari punggung Nabi Adam kemudian berjatuhan gitu kan, ruh-ruh anak-anak cucunya semuanya. Kemudian di situ ada satu makhluk atau satu manusia yang matanya sangat bercahaya. Kemudian ditanya, itu siapa? Kata Nabi Adam, kemudian dikatakan itu adalah Nabi Daud. Dia adalah Daud, anak Nabi. Usianya berapa dikatakan gitu? Usianya salah disebutkan sekitar 60 tahun. Maka aku berikan usiaku 40 tahun. Nah, waktu itu Nabi Adam ditentukan usianya kalau nggak salah 1000 tahun, sehingga nanti Nabi Adam memberikan jatah usianya kepada Nabi Daud. Tak kasih usiaku segitu kepada anakku ini nanti, cucuku ini gitu. Akhirnya ketika usia Nabi Adam menjelang 1000 tahun kurang 40 tahun, mau diambil nyawanya, dia protes. Kenapa harus diambil nyawaku begitu kan? Terus dia ternyata lupa dulu pernah memberikan jatah usianya kepada Nabi Daud. Ini dalam riwayat disebutkan Nabi Adam lupa dan anak cucunya pun ternyata ada sifat lupa. Makanya disebut an-nisyan, nasyan. Al-insan itu dari kata nasyan, pelupa. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Bahwasanya manusia itu gampang lupa, sering khilaf. Oleh karenanya di situ diajarkan oleh Allah, di ijazah itu Allah yang mengajarkan doa itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Allah kalau aku lupa terhadap diriku gitu kan, maka ampunilah aku atas segala kelemahanku ya Allah gitu kan. Kalau engkau tidak mengampuniku, maka aku termasuk orang-orang yang rugi gitu. Itu kata-kata Nabi Adam, sehingga sekarang kita kan akhirnya mengambil pelajaran dari situ gitu, dari Nabi Adam. Kemudian nabi-nabi yang lain juga banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu kan. Lari ke Nabi Nuh gitu kan. Jadi waktu itu sejarah itu berulang. Apapun yang terjadi di zaman Nabi Nuh itu terjadi sekarang juga. Jadi di zaman Nabi Nuh itu Allah menyelamatkan kan di bulan Muharram. Jadi kayak kalau ada orang punya momen tertentu, bernostalgia terhadap momen tertentu, itu kan senang kan ya. Misalnya kan ketika misalnya dulu Mbak Eka nih punya ada momen tertentu, ketika kita tahu tanggal itu, misalnya hari lahir kita misalnya, itu kan momen terbesar dalam hidup seseorang kan, pertama aku muncul di atas muka bumi gitu kan. Nah, akhirnya kan itu dirayakan biasanya begitu. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini juga perayaan itu juga artinya itu adalah sesuatu momentum yang sangat berharga. Ketika Nabi Nuh sekian bulan gitu di atas perahu, gimana sih rasanya gitu kan? Pernah naik kapal nggak, Mbak? Pernah naik kapal. Tahu kan rasanya naik kapal? 5 jam aja di ombang-ambing, terombang-ambing di atas kapal feri gitu kan, mual-mual. Ini berbulan-bulan gitu kan, ada yang mengatakan bertahun-tahun bahkan. Nabi Nuh itu sampai nunggu airnya tuh sat gitu. Sat itu apa? Mengering.
sampai akhirnya. Nah, Nabi Nuh akhirnya kan itu adalah momentum di mana hewan-hewan semuanya ikut turun, mereka kan berpasang-pasangan, manusia juga. Jadi seluruh manusia pada saat itu dimusnahkan kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya atau anak keturunannya yang jumlahnya 80. Bahkan anak dan istrinya pun ternyata waktu itu ikut hanyut karena nggak ikut sama Nabi Nuh, anaknya kan. Anaknya Nabi Nuh pada saat itu kan diminta untuk ikut naik ke atas kapal, dia mengatakan enggak, aku nggak mau gitu kan. Kemudian di situ Nabi Nuh sempat menuntut Tuhan. Allah itu dituntut, ya Allah, engkau mengatakan aku menuntut janjimu ya Allah, dia adalah anakku, engkau akan menyelamatkan dia gitu kan setelah tenggelam tuh. Kemudian Allah mengatakan dia bukan dari keluargamu karena dia termasuk orang-orang yang termasuk orang-orang yang tidak soleh. Jadi Allah katakan ada satu hikmah yang bisa kita ambil di situ. Kalau ada bagian dari keluarga kita gitu ya, keluarga walaupun itu anak kandung kita, tapi kalau dia tidak beriman sama Allah, maka dia tidak dianggap sebagai keluarga. Maka keluarga di dalam Islam itu justru yang punya kaitan hubungan keimanan itu justru lebih dekat. Ya. Persaudaraan, ukhuwah Islamiyah istilahnya, ukhuwah Islamiyah. Jadi saudara seiman itu lebih dekat daripada saudara kandung yang sedarah akan tapi dia tidak ikut beriman kepada Allah. Jadi di situ dibantah gitu ya Nabi Nuh ketika dia meminta walaupun itu anaknya. Padahal kalau Nabi itu berdoa apapun Allah kabulkan kan gitu kan. Tapi ternyata ada momen pelajaran yang bisa kita ambil. Kadang-kadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ada hikmah, ada surat cinta dari Allah tuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah sebutkan wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kata Allah kalian tuh benci terhadap sesuatu padahal itu baik buat kalian. Dan kadang kita itu cinta, mengharapkan sesuatu, mengangan-angankan sesuatu gitu kan, pengen sesuatu itu gitu kan, padahal itu buruk buat kalian. Yang kita inginkan, yang kita cintai tadi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Allah tahu dan kalian tidak tahu. Makanya jangan menjadi makhluk yang sok tahu. Kadang-kadang kita sok tahu gitu. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di situ karena kepasrahan Nabi Nuh ya pada saat itu, bayangkan ya, di tanah yang tandus ya, jarang ada sungai gitu kan, tiba-tiba buat kapal, kan dianggap gila ya kan. Ngapain lu buat kapal gede-gede kayak gini gitu kan, orang-orang pada saat itu kan gendeng apa gitu kan, gila loh. Jadi Nabi Nuh pada saat itu, bayangkan usia Nabi itu 950 tahun 950 tahun berdakwah, ngajakin orang untuk beriman sama Allah. Bayangin coba kita misalnya ini sekarang punya Instagram atau punya Facebook, terus nggak ada follower sama sekali selama 950 tahun. Ngapain aku gitu kan. Kita udah kecewa kan, patah hati, ngajakin orang. Ini ngajakin kebaikan lah ya. Ini kebaikan yang diajak, tapi sabarnya Nabi Nuh, Masya Allah. Ini 950 tahun, bayangkan. Sampai usia 950 tahun ngajak orang, pengikutnya cuma 80. Dan itu pun anak-anaknya saja. Anak keturunannya saja gitu. Jadi yang 80 itu anak keturunannya. Makanya dikatakan Nabi Nuh itu adalah bagian dari keluarga kita. Bagian dari bapak kita. Selain Nabi Adam, orang tua kita adalah Nabi Nuh. Karena semuanya manusia kan sudah musnah dulu. Dimusnahkan kecuali Nabi Nuh dan keturunannya yang 80 tadi. Itu yang akan berkembang biak. Nanti ada yang namanya Sam, ada yang namanya Ham. Nah, yang namanya Ham ini nanti yang kulitnya seperti orang-orang Arab begitu kan. Ada yang namanya Sam yang punya warna kulit seperti orang-orang Asia gitu kan. Kayak kita gitu kan. Ada satu lagi saya lupa namanya. Itu nanti yang seperti orang-orang Afrika gitu. Jadi dari keturunan Nabi Nuh itu udah kelihatan tuh nanti perbedaan-perbedaan dari segi warna kulit, bahasa, semuanya itu dari Nabi Nuh. Maka momentum bahasanya kehidupan manusia berlangsung pada saat itu yang dirayakan sebenarnya di bulan Muharram ini gitu kan. Jadi makanya setiap momen Muharram itu ada yang menganggap wah akan terjadi kesialan. Kalau di versi kejawennya gitu kan, ada yang mengatakan bahwasanya di malam suatu syuro itu banyak jin yang berkeliaran mencari tumbal. Ya sebenarnya jin itu dari zaman Nabi Adam diturunkan sudah nyari tumbal. Bukan benar ya kan? Artinya bukan jin ya. Jin itu ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang kafir ya kan. Jadi jin itu seperti manusia gitu kan ya. Nanti ada iblis dan keturunan. Iblis ini golongan jin tadi. Nah, iblis ini punya keturunan tuh yang jadi yang goda manusia, yang menyesatkan manusia, yang disebut syaitan. Syaitan itu sifat sebenarnya. Sifat ya. Syaitan itu sifat, artinya dia berpaling gitu dari pengajaran Allah kayak gitu, Mbak.
Itu hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh. Banyak banget ya kalau Banyak kita banget mau ya, Ustaz, ya. urut dari semua para nabi gitu kan. Iya. Momentum-momentum di bulan Muharram nih yang bisa kita ambil. Maka semua lini kehidupan itu bisa kita ambil hikmahnya. Misalnya dari Nabi Nuh tadi, di zaman Nabi Nuh itu ada orang yang jomblo menangun. Ya. Iya. Tahun-tahun jomblo nggak bisa punya pasangan gitu kan, yang laki nyari jodoh nggak ketemu-ketemu, kemudian yang perempuan juga nyari jodoh nggak ketemu-ketemu gitu. Ada yang sudah nikah nggak bisa punya anak, ada yang sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Di zaman Nabi itu terjadi, ada orang yang punya usaha jualan itu nggak laku-laku, kemudian nggak bisa berkembang ekonominya, ada yang jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi dokter, mereka tuh nggak berkembang. Kejadian-kejadian yang kayak gitu terulang sekarang. Jadi apapun yang terjadi di zaman Nabi Nuh, bahkan dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya kaumnya Nuh itu kaum yang paling bejat. Kaumnya Nabi Nuh itu ya, kaum yang paling bejat, sudah 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah ngajakin mereka. Sampai diabadikan dalam satu surat full tuh, di juz 29 itu kan surat Nuh ya. Gimana Nabi Nuh itu mengajak mereka semuanya. Nabi Nuh dalam surat Nuh itu memberikan satu rumus ya. Allah memberikan rumus di dalam Al-Quran gimana cara solusi dari semua permasalahan hidup kita yang bisa kita ambil dari momentum Muharram ini. Muharram itu. Nabi Nuh pada saat itu mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka minta ampun sama Allah, bertobat sama Allah. Kenapa? Karena tadi itu tambeng itu apa ya? Nakal. Iya, gak bisa dibilangin. Gak bisa dibilangin gitu loh. Ini umatnya gak bisa dibilangin gitu kan. Akhirnya kan Nabi Nuh mengatakan gitu, faqultu astaghfiru. Jadi tobat sama Allah, Allah yang udah ngasih kalian makan, Allah yang memfasilitasi hidup kalian 24 jam, Allah nggak pernah ninggalin kita, memperhatikan kita, detak jantung kita yang ngurus siapa, makanan paling kita cuma ngunyah enak sampai situ aja. Setelah itu kan kita serahkan sama Allah, Allah yang ngatur tuh nanti jadi apa tuh di dalam tubuh kita kan begitu ya. Kita nggak pernah ngurusin kan, nasi lu kan sana aja gitu kan, nggak pernah kan ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu tuh bisa kita ambil hikmahnya gitu, dimana pada saat itu Nabi Nuh mengingatkan hal-hal yang semacam itu, hal-hal yang sepele seperti itu. Kamu kalau mau sesuatu, sekarang tobat dulu sama Allah, Allah pasti ngampuni karena Allah Maha Pengampun. Tapi mereka tetap bilang, sok tahu lo Nuh gitu kan. Nabi Nuh dibilang sok tahu, dibilang sama seperti Nabi Muhammad, dicaci maki, dianggap orang gila. Kalau memang kamu benar-benar Nabi, coba buktikan sekarang apa sih gitu kan, mukjizatmu gitu kan. Akhirnya kan Nabi Nuh diperintahkan untuk buat kapal tadi itu, dibuat kapal. Dan salah satu kisahnya di situ, yang buat kapal itu kan orang berbadan besar pada saat itu, kemudian dikasih upah makanan itu, bahasa ininya Israiliyatnya itu pada saat itu orang dikasih apem gitu, dikasih kue kecil gitu kan. Kamu nyuruh aku buat kapal segede ini, tapi kalau dikasih makanan kecil seperti ini, ya gimana? Coba kamu baca Bismillah sebelum makan. Setelah dia makan Bismillah, ternyata dia kenyang, nggak lapar-lapar. Ternyata kekenyangannya itu ada keberkahan di situ. Nah, itu kita bisa mengambil hikmahnya juga di momentum bulan Muharram ini. Apapun yang kita lakukan, kita awali semuanya dengan Bismillah. Ya. Artinya Bismillah itu dengan nama Allah. Maksudnya apa? Dengan nama, di situ kan nama Allah. Jadi ketika kita rindu sama seseorang, ketika kita kangen sama seseorang, yang pertama kali menempel adalah namanya, ya kan? Baik kan nih rindu sama siapa gitu, pasti namanya. Entah itu ibu, bapak kita, artinya siapapun yang kita rindukan selalu ada namanya dia, kan? Namamu terukir gitu kan. Di dalam, nggak tahu di mana gitu kan terukirnya gitu. Entah itu di atas batu nisan, atau di mana gitu kan, yang kita rindukan. Nah, jadi hikmahnya banyak banget tuh yang bisa kita ambil di momentum Muharram ini gitu Mbak. Tadi dari Nabi Nuh ini aja kalau kita mau kupas semuanya, karena permasalahan hidup itu kan banyak banget. Jadi ketika Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau kalian minta ampun sama Allah, Allah pasti ngampunin gitu loh, pasti maafkan, ya gitu kan. Terus yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan dari langit yang sangat lebat. Kenapa Nabi Nuh mengatakan begitu? Ternyata sebelum kapal tadi itu jadi, sebelum kapal jadi itu terjadi paceklik, terjadi musim kemarau panjang gitu bertahun-tahun. Kan aneh, ini buat kapal, ternyata pada saat itu tuh seperti seperti bom waktu tuh akan meledak tuh nanti gitu kan, di mana momentum air itu datang dari langit dan dari bawah itu air itu langsung keluar gitu. Dari bumi itu mengeluarkan airnya dan langit
bukan dari awan ya. Kalau hujan kan dari awan, ini dari langit itu Allah kirimkan air sehingga terjadi badai yang begitu dahsyat. Bukan hanya seperti tsunami saja. Jadi kondisi pada saat itu sangat mengerikan gitu dikatakan. Sampai-sampai anaknya Nabi Nuh dia lari ke atas gunung gitu, puncak gunung, aku akan selamat gitu kan. Mana ada gitu misalnya air yang bisa lebih tinggi daripada Gunung Semeru misalnya gitu kan, mungkin paling banjir gitu-gitu aja kan. Ternyata di situ yang disangkakan terjadi. Ya, yang disangkakan itu bahwasanya dia tidak akan tenggelam, ternyata Allah tenggelamkan sekaligus gunung, bahkan seluruh permukaan bumi ditenggelamkan. Sehingga pada saat itu artinya apa? Artinya ternyata di bulan Muharram ini ketika nafsu kita yang kita turutin, maka nafsu kita itu yang akan menenggelamkan kita nantinya. Banyak orang-orang itu yang menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu itu sukaannya apa? Rebahan, mager, ya kan? Iya. Kan enak-enak. Yang disukai sama nafsu, hawa nafsu kita kan yang enak-enak, ya kan? Nggak usah kerja, gitu kan? Ada orang yang begitu kan? Iya. Dia katakan muda itu kaya raya, tua foya-foya kan begitu kan, ya kan, mati masuk surga gitu. Enak banget hidupnya, nggak ada perjuangan sama sekali gitu kan. Nah itu kan impian orang yang tidur saja ya. Boleh dia bermimpi seperti itu, akan tetapi ternyata hidup itu penuh dengan perjuangan. Nggak ada ceritanya orang layah-layah terus dapat surga, kaya raya gitu kan, tiba-tiba dapat mobil, itu nggak perlu disebut ya gitu. Iya. Iklan. Nah, hal-hal semacam itu ternyata di zaman Nabi Nuh itu terulang. Fakultus tadi yursilis sama alaikum bidirara. Allah akan turunkan hujan dari langit yang sangat lebat untuk memberikan apa? Maknanya itu adalah rezeki yang luas. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kata Allah. Nah, ini yang kalimat paling frontal nih ya. Untuk Tribuners ya. Ini Allah jarang-jarang tuh mengatakan, bahkan cuman satu ayat ini aja yang paling unik di dalam Al-Quran, yang Allah paling frontal mengatakan kalau pengen hartamu banyak dan anakmu banyak, itu istighfar tadi, itu rahasianya. Kan nggak ada tuh amalan dalam Al-Quran untuk menjadi kaya, tapi di sini Allah frontal katakan wa yumdidukum bi amwalin, Allah akan memperbanyak harta kalian, wa banin, dan keturunan kalian. Artinya apa? Pada saat itu banyak orang-orang pengen kaya tapi nggak kaya-kaya gitu kan, sudah ngoyo-ngoyo nyari rezeki, usaha ini itu, kok tetap aja miskin pada saat itu. Padahal itu mereka sudah diberikan sindiran sama Allah, kalian nanti akan akan jadi justru akan menjadi orang yang rugi. Karena pada saat Nabi Nuh itu ketika ketika diperintahkan untuk berdakwah, Nabi Nuh pada saat itu mendapati kaumnya itu sudah menyembah patung. Jadi yang menyembah patung pertama kali di atas muka bumi itu kaumnya Nabi Nuh. Nah, kenapa mereka sembah itu siapa? Ternyata dulunya kisahnya itu orang-orang itu melakukan kesyirikan, yaitu ada orang-orang soleh. Ya, ada yang mengatakan mereka adalah para nabi juga, tapi bukan rasul, para nabi yang dulu ketika mereka berdoa, orang misalnya sakit minta doa ke sana gitu kan, disembuhkan, minta kaya dikayakan, minta yang belum punya jodoh, belum punya anak diberikan, orang yang pengen kaya langsung dimudahkan semuanya lewat doanya orang-orang soleh ini. Nah, ketika kiai gitu ya, kayak kiainya lah istilahnya. Nah, waktu orang-orang soleh ini meninggal, pada saat itu mereka mengatakan bahwasanya orang-orang soleh itu sudah meninggal gitu kan. Nah, disitulah awal fitnahnya. Nah, awal terjadi ujian di situ. Mereka kehilangan sosok orang yang dekat dengan Tuhan gitu istilahnya gitu kan. Maka jangan sampai hari ini juga ada orang-orang yang dulunya dekat dengan Tuhan, kemudian kita malah bergeser, lebih percaya sama orang-orang soleh ini ketimbang Allah yang akan mengabulkan semua doa kita. Kadang-kadang orang begitu kan, lebih pede untuk mintakan doa gitu kan. Aku kan nggak pede, padahal Allah katakan ud'uuni astajib lakum. Kalian berdoa pasti akan kasih. Bukan berarti kita menyampingkan doa orang-orang soleh, tidak. Akan tetapi di sini tawakal kita, kepasrahan kita sama Tuhan itu yang diuji pada saat itu. Jadi orang-orang soleh ini meninggal, kemudian mereka mengatakan bahwasanya kita ini kalau mau tahu terima kasih, mereka kan bagian dari pahlawan kita dulunya. Udah, akhirnya mereka buat semacam sayembara. Siapa yang bisa melukiskan wajah-wajah orang-orang soleh ini? Kemudian dibuatkan lukisannya, kemudian ditaruh di atas makam mereka. Kemudian iblis turun di situ. Iblis turun, kemudian menjadi orang-orang yang pura-pura susah pada saat itu. Pura-pura susah, kemudian iblis ceritanya pada saat itu ziarah kubur, kemudian mengadukan kepada orang-orang itu,
setelah dia sudah tidak susah lagi. Loh, kamu kok bisa? Sudah sukses sekarang. Kamu yang dulunya sakit, kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, pergi ke dokter atau tabib pada saat itu kok nggak sembuh-sembuh, sekarang kamu sembuh. Kamu gimana ceritanya? Dia mengatakan bahwasanya, aku berdoa di atas kubur orang-orang soleh ini, aku lihat perantara mereka, Allah kabulkan doa-doaku. Awalnya begitu, kemudian mereka mengatakan, anak cucu kita harus tahu jasa orang-orang soleh ini. Gimana kalau misalnya supaya anak kita semuanya menghormati dia, pahlawan kita ini, buatkan aja patungnya gitu kan. Dibuatkan patungnya akhirnya. Ini strategi setan, pelan-pelan, step by step gitu. Akhirnya dibuatkan patung, kemudian gitu ada kejadian yang lebih fenomenal lagi. Orang yang buta tiba-tiba bisa melihat, orang yang bisa ngomong, orang yang dulunya tuli bisa mendengar gitu kan. Ini kok bisa katanya, padahal itu ujian dari Allah lewat perantara iblis nih yang membuat akidah mereka atau keyakinan mereka ke Allah tergerus. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang soleh itu datang melihat mimpiku ketika aku berdoa kepada Allah melalui mereka, artinya bertawasul melalui mereka lewat patung-patung itu. Mereka mengatakan Allah sangat sayang kepada orang-orang soleh ini. Tidak perlu kalian meminta kepadaku lagi, cukup kalian meminta lewat patung-patung sini karena mereka adalah kekasihku. Jadi akhirnya di situ awal mereka menyembah patung berhala itu, karena mereka lihat adalah apa? Kita doa dikabulkan, kita minta dikasih nih apa yang kita minta. Berarti ini benar gitu kan. Jadi fitnah yang seperti itu terjadi. Bahkan hari ini juga kan ada orang begitu, pergi ke dukun, melakukan kesyirikan. Mereka mengatakan kan yang penting sembuh, yang penting waras, ya kan? Mereka nggak lihat itu halal atau haram. Yang penting sembuh gitu kan, walaupun itu haram, yang penting kan kita kan nyari kesembuhan. Nah, kalau itu yang menjadi ukuran, sama seperti orang kalau misalnya yang muslim, kalau dia makan bakso dari daging babi, ya kan, dimakan tuh nanti daging babi dimakan, haram nggak? Haram. Tapi kalau kenyang nggak? Kenyang. Allah izinkan dia kenyang. Kalau dia makan itu terus sampai nanti hidup kan? Hidup. Allah izinkan dia hidup, Allah izinkan dia kenyang, tapi Allah tidak ridho. Allah izinkan tapi Allah tidak ridho. Maka itu hikmahnya. Kadang-kadang apapun yang diizinkan oleh Allah belum tentu Allah ridho. Termasuk kayak tadi orang mengatakan, datangnya bulan Muharram, aku pengen mensyukuri nih datangnya bulan Muharram dengan cara apa? Larung di laut gitu kan. Macam-macam lah istilahnya yang justru bertentangan dengan akidah. Mereka menganggap kalau tidak melarungi akan datang sial. Nah, maka percaya sial ini adalah bencana sebenarnya. Itu adalah bagian dari bencana. Ada yang benar, ada yang cuci keris lah, meyakini bahwasanya nanti ada energi yang akan masuk lewat situ begini. Nah, itu kan bagian dari kesyirikan kalau dari sudut agama ya. Karena mereka meyakini ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Mereka ada yang berpendapat kekuatan itu udah diberikan sama Allah, tinggal kita ambil. Sama seperti kamu makan nasi sekarang, di sana kan ada karbohidrat, ada energi. Tapi keyakinan seperti itu tuh justru mereka bantah dengan karena mereka nggak melihat hakikat yang mereka cari. Nah, itulah fitnah iblis, fitnah setan yang digencarkan kayak tadi. Itu di zaman Nabi Nuh seperti itu tuh. Wah, Allah katakan tadi wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Aku akan memperbanyak harta kalian, anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Aku akan menciptakan jannatin itu kebun-kebun dan anharo dan sungai-sungai. Maknanya itu begini. Orang kalau sudah punya kebun, enggak perlu beli. Tinggal panen, ya kan? Nasi enggak perlu beli, beras gitu kan, tinggal ambil, lauk juga gitu kan. Wa anharo dan sungai-sungai yang mengalir. Artinya rezeki itu mengalir terus. Itu rahasianya pada istighfar. Karena momentum Muharram itu akan sangat dekat dengan tadi tuh dikatakan, kalau Allah katakan ada aturan haram nih kita melakukan kemaksiatan di luar bulan Muharram pun haram sebenarnya, akan tapi ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, disucikan. Kalau bisa benar-benar kita, kata-kata bulannya Allah berarti Allah sangat memuliakan ini. Contoh misalnya rumahnya Mbak Eka gitu kan, rumahnya Mbak Eka, berarti kan Mbak Eka di situ nggak mungkin dong seorang tamu berlaku semaunya di sana. Tiba-tiba ada orang tamu, nggak ada salam, nggak ada apa, tiba-tiba masuk ke dalam rumah, tidur di sana, makan, kan nggak sopan namanya. Artinya bulan Allah ketika dia datang, maka kita menjadi tamunya Allah. Ya, bukan hanya bertamu di Baitullah saja, tapi ini bulan yang diharamkan kita melakukan kezaliman. Bahkan kalau diharamkan berperang, bukan hanya berperang melawan musuh,
Nah, jadi musuh terberat kita adalah diri kita sekarang, yaitu hawa nafsu kita. Maka di bulan Muharram ini momen di mana kita memulai, ya, kita memulai dari diri kita untuk memerangi hal yang kecil di dalam diri kita mulai saat ini, kan begitu. Nah, kayak katanya Agim. Tapi kalau misalkan tradisi yang ada dalam 1 Muharram ini bagi umat Islam tuh apa sih Ustadz? Kayak pawai obor ya biasanya. Itu momentum untuk ini ya, apa namanya itu, merayakan gitu. Itu sah-sah saja selama itu tidak berlebihan ya. Untuk sebagai syiar istilahnya, sebagai syiar itu kan bentuk mengingatkan momen. Jadi kalau kadang karena manusia itu kan tempatnya lupa ya, makanya ketika diingatkan nih bulan Muharram, jadi orang-orang kan kalau faham sejarah tadi Nabi Nuh, Nabi Yusuf yang dikeluarkan dari penjara, kemudian Nabi Ayub, di mana momen-momen di sana sebenarnya semua momen itu adalah saat apa namanya Allah mengeluarkan, membebaskan para nabinya setelah mereka beristighfar. Mungkin aku lalai ya Allah, gitu kan. Kalau Nabi Yusuf kan sebenarnya beliau tidak salah pada saat itu, akan tapi Allah membebaskan di momen yang pas. Kenapa? Pada saat itu kan Nabi Yusuf di penjara karena difitnah mau berzina gitu. Padahal beliau tuh menghindari karena gengsinya pemerintah pada saat itu, sehingga dia difitnah. Sehingga sepanjang tahun itu sejarah itu berulang. Ada orang-orang baik itu yang akan dipenjarakan, dikriminalisasi. Ulama-ulama ada yang seperti itu juga begitu kan. Tanpa kita sebut nama orang yang tidak bersalah gitu kan. Ada fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu dan bukan di Indonesia saja. Itu hanya terjadi di negeri Konoha ya. Konoha. Iya, benar tuh. Ya, Ustaz. Seperti itu. Iya. Kalau misalkan larangan dari 1 Muharram, apa sih Ustadz yang tidak boleh dilakukan dalam peringatan 1 Muharram bagi umat Islam itu ada gak sih? Bukan hanya 1 Muharram saja ya. Bukan satu. Jadi selama bulan Haram itu ya sepanjang tahun sebenarnya, akan tetapi karena ini benar-benar disakralkan, disucikan oleh Allah, semua perbuatan kemaksiatan jangan sampai kita coba untuk melakukan. Gimana caranya kita supaya menghindari kemaksiatan? Fokuskan diri pada melakukan hal yang baik-baik saja. Bahkan ada salah satu kalimat dari Imam Al-Ghazali itu yang sangat indah. Beliau menjelaskan sebuah hadis. Beliau mengatakan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu ma ya'ni. Ciri-ciri Allah berpaling dari seorang hamba adalah dia Allah ini berpaling dari seorang hamba, dia akan disibukkan dengan hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Makanya kalau kita sudah disibukkan dengan hal yang sia-sia, itu menandakan Allah sedang berpaling. Maka di situ adalah momentum di mana bulan Muharram ini tadi tuh ada syiar, mungkin ada yang pawai obor apa gitu kan. Ketika orang pawai kan isinya kan dakwah, isinya nasyid. Ini kalau ada orang pawai bulan Muharram kemudian isinya nyanyi-nyanyi yang enggak jelas gitu kan, tiba-tiba lagunya apa gitu kan. Itu kan bahaya ya. Kadang-kadang ada momen-momen ini Muharram, kalau dulu kan ada yang entah itu takbiran atau nasyid atau lagu-lagu Islami yang memotivasi orang untuk semangat berdakwah atau beribadah. Itu kan sah-sah saja. Tapi yang bahaya itu adalah ketika seseorang itu justru digunakan, mohon maaf nih, di malam suatu surah malah ada yang menggunakan kerjasama dengan jin gitu kan, kebudayaan yang disatukan dengan jin gitu kan, entah itu bentuknya seperti apa begitu kan. Mereka tuh ada apa istilahnya, pameran atau menunjukkan pertunjukan-pertunjukan yang kerjasama dengan bangsa jin, ada kesurupannya macam-macam. Ini kan bagian dari apa ya, euforia yang salah gitu kan. Udah jelas itu salah gitu kan. Ini ngapain jin ikut campur gitu kan. Padahal seni kebudayaan tanpa ikut campur hal-hal yang mistis seperti itu kan banyak sekali. Ya kan? Jadi banyak hal-hal positif yang bisa budaya-budaya itu kan nggak mesti dikaitkan dengan itu. Terlalu banyak hal-hal yang positif yang kita geser, malah hal-hal yang bermanfaat, yang mengajarkan, yang mengedukasi gitu loh masyarakat, supaya justru nanti kan yang seperti itu justru membuat seseorang itu jadi takut, ya kan, anak-anaknya jadi takut, tiba-tiba percaya sama sesuatu yang ini, dia kan menggeser bahwasanya yang harus ditakuti adalah Allah. Nah, itu adalah bentuk cinta kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, kita akan takut, bukan takut kehilangan saja. Ini kalau orang jatuh cinta kan ada rasa takut. Ini kalau orang jatuh cinta dan dia rasa takut kehilangan. Nah, orang yang cintanya takut kehilangan itu egois sebenarnya. Egois. Ya, takut doi selingkuh. Ya, takut selingkuh gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau orang yang benar-benar cinta bukan takut kehilangan.
yang ditakuti oleh orang yang benar-benar cinta adalah takut menyakiti dan takut mengecewakan. Ceile gitu. Nah, iya memang ya. Jadi kalau orang contoh nih ibu gitu kan, ada anaknya, kalau memang dia cinta sama anaknya, sayang sama anaknya, ketika anaknya main pisau, bukan berarti dia dibiarin anaknya main pisau, takut anaknya terluka, sakit, akhirnya diambil. Mungkin anaknya nangis, rewel, bilang, oh mama jahat, papa jahat, gitu kan. Ternyata apa yang diambil itu sebenarnya membahayakan dia. Begitupun Allah, ketika mengambil sesuatu yang kita cintai, yang kita suka, zona nyaman kita diambil sama Allah. Mungkin sehat kita diambil sama Allah, kita sakit. Di situ ada momen di mana Allah katakan, aku tuh maha cemburu, kata Allah. Allah tuh maha cemburu gitu loh, Mbak. Jadi kayak Allah berikan sesuatu dalam kesendirian. Makanya jomblo nggak perlu sedih-sedih amat gitu kan. Ya, jadi kalau jomblo itu momentum di mana kita bisa berduaan sama Allah. Coba kalau punya pacar maksiat aja kan gitu kan. Ya kan? Atau misalnya dia sudah punya suami atau dia punya istri, kadang-kadang dia justru direpotkan. Kadang-kadang dikatakan bahkan dalam Al-Qur'an, istrimu dan anak-anakmu bisa jadi fitnah, bisa jadi musuh buat kalian, kata Allah gitu kan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Oh, berarti Allah belum mengasihkan karena Allah masih sayang sama aku, ingin berduaan dulu gitu kan. Memantaskan diri dulu. Nah, gitu. Jadi momen Muharram itu bagi para jomblo ya yang di rumah, jadi jangan sedih-sedih amat. Kalau seandainya kemarin di bulan Zulhijjah, hari raya kurban, sudah kurban perasaan gitu kan, nggak dapat tulang rusuk, minimal udah dapat tulang iga. Tulang iga bisa dimakan ya? Ya bisa dimakan. Kalau tulang rusuk kan, atau mungkin yang perempuan belum jadi tulang rusuk gitu kan. Berarti tulang rusuknya masih di freeze ya. Masih ditaruh di freezer dulu, nanti momen di mana dia dibutuhkan, insya Allah Allah akan pasangkan tuh nanti tulang rusuknya. Ya semoga Mbak Eka segera jadi tulang rusuk nanti. Iya, amin. Semua diaminkan ya. Semua diaminkan gitu, yang baik-baik ya. Iya, yang baik-baik. Karena diaminkan. ucapan itu kan juga sebuah doa. Benar, sebuah doa, benar. Iya. Jangan jadi tulang iga ya. Iya. Cukup jadi tulang rusuk saja iya. gitu. Jadi momentum bulan Muharram, haramkan diri kita untuk melakukan hal yang buruk-buruk, yang sia-sia, dan menjadikan diri kita untuk lebih cinta sama Allah, jujur sama Tuhan gitu. Iya. Gitu, Mbak. Nah, Ustadz, kita kembali lagi ke puasa yang Muharram kayak Tasyu'a sama Asyura dan Ayyamul Bid. Nah, itu niatnya seperti apa dan keistimewaannya itu apa, Ustadz? Baik. Tadi saya sebutkan di awal, Allah lipat gandakan semua amalan. Maka puasa itu, kata Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu untukku, kata Allah. Makanya Allah sampai spesial tuh memberikan surga, nanti membuatkan surga khusus. Ada pintunya namanya Ar-Royan, khusus untuk ahli puasa. Ahli puasa, Ar-Royan. Makanya pintu namanya pintu Ar-Royan. Maka ini khusus untuk orang berpuasa. Ya, kalau ada orang yang sering mokel tiba-tiba nyelundup di situ, bakal ketahuan kamu nggak pantas di sini. Yang suka mokel itu nggak bisa tuh masuk di situ tuh. Nah, jadi tiba-tiba dia kepedean gitu kan. Aku punya teman dulu. Nah, ternyata kalau si mokel ini misalnya tuh dia suka memberikan makan orang yang berpuasa, berbuka untuk berbukanya. Jadi kalau kita memang nggak kuat puasa, salah satu hikmahnya adalah kita mendapatkan pahala puasa, caranya begini, mengakali istilahnya gitu kan. Dia memberikan makan orang yang berpuasa, karena dia akan mendapatkan pahala puasa juga. Pahala puasa juga. Enak kan? Nggak ikutan lapar, cuman ngeluarin modal segitu, dia akan dapat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa gitu kan. Jadi banyak-banyak traktirin orang yang puasa aja gitu. Jadi kalau misalnya posisi nih, mbak-mbak apalagi posisi ini kan sekarang nih, nanti masuk bulan Muharram, pas Tasu'a dan Asyura kok pas lagi mens. Nah, ya sudah kan banyak ini, cari aja tuh orang yang berpuasa. Apalagi misalnya di masjid-masjid sekarang kan banyak yang menyediakan buka puasa. Minimal air putih gitu kan, minimal air putih gitu kan, minimal gitu kan. Kalau mau tambahin sedikit entah tuh sate, rawon, gulai gitu kan, lontong apalah gitu kan, untuk mengenyangkan mereka, itu akan menjadi pahala buat kita. Maka jadi niatnya apa? Niatnya ya kita niat itu tidak ditentukan sebenarnya khusus niatnya tuh harus apa ya, karena niat itu adalah ada di hati gitu kan. Kalau mau niat nawaitu shauma ghadin an adai sunnata Asyura atau Tasu'a lillahi ta'ala. Jadi gitu, aku berniat besok puasa Asyura atau Tasu'a karena Allah. Jadi itu niat puasa Tasu'a dan Asyura atau Ayyamul Bid. Allah akan lipat gandakan di situ. Jadi nggak rugi sih, ini momentum apa ya istilahnya, pahalanya combo di situ. Pahalanya combo, Allah lipat gandakan, nggak rugi. Artinya kalau kita sudah jadi manusia, apalagi pemuda ya teman-teman gitu kan, sudah diberikan kesempatan oleh Allah untuk
memaksimalkan, mengupgrade diri kita, ya kenapa nggak kapan lagi gitu kan. Ini kalau sudah tua tuh nyesel nanti. Momen-momen kan tinggal dikit gitu kan. Kalau orang tua sepuh tiba-tiba rajin ke masjid, ya memang mereka sudah tahu dia nggak akan kemana lagi. Kalau yang dilihat cuma kubur kalau mereka gitu. Kalau anak muda kan masih sehat, masih kuat nih. Masih suka foya-foya. Masih foya-foya, senang jalan-jalan. Ngapain puasa, enak kulineran ya kayak gitu. Jalan-jalan kuliner gitu kan. Terus mereka mengatakan, ya kan kata Ustadz itu kasih aja orang makan. Nah, enggak gitu juga ya, karena ada hikmah yang bisa kita ambil. Selain kita juga nanti mendapatkan pahala, ya ada keutamaan lagi, Allah akan berikan kesehatan juga. Dengan puasa itu sistem di dalam tubuh kita juga Allah akan perbaiki. Hikmahnya banyak banget untuk kita ya, untuk kita sendiri. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Makanya dengan puasa itu sebenarnya ada momentum di mana di situ Allah ingin buktikan ini benar-benar lapar karena aku. Makanya dikatakan lillahi ta'ala, atau dia lapar hanya untuk nyari pujian. Karena kebetulan nih si doi ini, si calonnya ini anaknya ustadz atau anaknya kiai gitu kan, atau dia kebetulan anak pesantren, untuk mengambil simpatinya aku tak puasa gitu kan. Ya kan gitu, ada yang begitu kan. Terus aku pura-pura puasa gitu. Selamat berbuka, padahal tadi siang sudah sahur dia gitu. Jadi sahurnya siang sahur. Kenapa kok nggak mau kok makan kok nggak puasa? Oh nggak, biar kuat. Kadang ada tuh yang nakal-nakal itu sahurnya double gitu kan. Pagi sama siang. Sama siang gitu, biar kuat sampai maghrib gitu. Lalu Ustaz, kalau amalan di bulan Muharram ini apa sih di dalam Islam? Semua amal soleh. Semua amal soleh itu. Ya. Jadi Allah katakan bulan Muharram itu Allah cintai semuanya. Makanya tadi saya bilang yang terbaik dari amalan itu bisa amal soleh itu dalam bentuk tidur. Kok bisa tidur itu kok amal soleh di bulan Muharram? Iya, karena kalau dia bangun nanti malah dia keluyuran, mikir yang aneh-aneh. Apalagi yang masih muda gitu kan, tiba-tiba jatuh cinta, kemudian pikirannya macam-macam gitu kan. Iya kan? Lebih baik dia tidur. Nah kalau dia mimpinya aneh-aneh, terserah. Karena kalau posisi dia mimpi dan berpikir apapun aneh-aneh kelakuannya di dalam mimpi, nggak dihitung dosa, nggak dihitung pahala kalau di dalam mimpinya. Kalau di dalam mimpi itu. Makanya bagi teman-teman yang biasa mabuk-mabukan, jalan-jalan, foya-foya, suka ngerokok, macem-macem lah di luar ini yang aneh-aneh lah gitu kan, mending tidur. Di bulan Muharram ya, banyakin tidur ya. Tapi kalau misalkan banyakin tidur bisa menimbulkan penyakit Ustadz. Nah itu, daripada dia bermaksiat maksud saya. Jadi kalau nggak ada pilihan lain selain tidur, mending teman-teman tidur. Itu saran dari ulama loh ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, ada saatnya nanti momen di mana ketika di akhir zaman itu tidur adalah ibadah yang paling mulia. Karena apa? Karena dia bisa menghindari kemaksiatan. Dia kalau nggak tidur dia mabar. Ketika mabarnya meso gitu kan. Ya kan begitu kan. Itu kan. Kadang-kadang saya tuh heran nih sama teman-teman gitu kan. Nge-game itu kan untuk healing ya gitu kan. Kadang-kadang orang sakit hati timbulnya dari situ, meso, bahkan orang main judi dari HP-nya gitu kan. Dia nggak kemana-mana sekarang, untuk bermaksiat di kamarnya aja udah bisa gitu kan. Nah maka circle yang kayak gitu di bulan Muharram kalau bisa ya mungkin ganti tuh, nonton YouTube, nonton channelnya Surya, nontonnya Tribun gitu kan, ada informasi-informasi terbaru biar bisa lebih bijak. Makanya kan di bulan Muharram ini momentum gimana caranya kita bisa jalan lebih jauh lewat situ, atau daripada jalan kemana-mana gitu kan yang nggak bermanfaat, ya mending banyak hal pilihan yang bisa kita lakukan. Jadi mengalihkan hijrah istilahnya. Momen hijrah, momen Muharram itu berpindah dari tahun kemarin ke tahun baru. Nah, makanya momentum tahun baru ini adalah momentum gimana jiwa kita harus baru juga. Nah, kalau kita jiwa baru itu sama seperti motor gitu kan, kalau sudah habis diservis jalannya enak, olinya sudah diganti gitu kan. Maka orang yang berpuasa di bulan Muharram ini kan dia mengganti semua sel-sel yang mati kan. Jadi kalau orang berpuasa itu kan kalau sudah nggak ada makanan di dalam perutnya, nanti akhirnya sel-sel itu yang akan diganti dengan sel yang baru kan, begitu, yang dibakar oleh tubuh kita. Nah, itu. Seperti itu ya Ustadz ya. Dan satu lagi Ustadz, ini hikmah yang bisa diberikan dalam bulan Muharram ini apa? Hikmahnya? Tadi hikmah semua kayaknya. Hikmahnya, lebih singkat aja, kesimpulannya aja Ustadz. Intinya momen ini adalah momen perubahan, momen Muharram itu ketika Allah berikan kesempatan. Di situ ada momen sebenarnya kita ini sekarang lagi di mana dan akan kemana. Di mana dan akan kemana. Iya, kita sekarang lagi di mana dan akan kemana. Nah di situ momen bahwasanya waktu ketika berputar kita akan bertemu dengan hal-hal yang baru. Baru itu apa?
mungkin teman baru, orang baru, tapi di situ orang-orang lama juga ada yang sudah pulang ke Allah. Maka orang-orang yang disebutkan dalam sejarah tadi itu, mereka semuanya sekarang sudah berpulang. Nah, momen Muharram ini adalah momen di mana Allah sebenarnya katakan hanya kepadaku kalian akan kembali, kata Allah. Artinya apa? Kita harus takut sama Allah untuk mengecewakan Allah. Kita harus senantiasa kangen sama Allah. Kalau orang yang kangen sama Allah, di bulan Muharram ini kita lakukan apa yang disukai oleh Allah dan kita tinggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah. Itu adalah bagian dari hikmah bulan Muharram itu, momentum kita meninggalkan segala yang buruk dari hal apapun, pikiran kita, pola hidup, pola pikir, pola makan, apapun itu kita hindari. Tadi yang saya katakan lebih baik tidur itu, ya kita lihat, kalau memang kita bisa olahraga, kita olahraga, kan begitu. Apapun yang terbaik untuk meninggalkan kemaksiatan, begitu. Kalau memang nggak bisa, benar-benar nggak bisa meninggalkan kemaksiatan, itu tadi solusi terakhirnya tidur aja. Tidur aja. Ya. Baik Ustadz Zohri, terima kasih ya Ustadz atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Depok Malang ini ya Ustadz ya. Sama-sama. Ya, semoga kita bisa bersilaturahmi kembali dalam episode berikutnya ya Ustadz. Bincang ya. sana bincang sini. Cakap sana cakap sini. Ya, cakap sana cakap sini Ustadz. Sana cakap sini ya. Ya. Baik Tribunan, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Ustadz Zohri Rahman pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.